الحمد لله الملك الخلاق الولي فلا ولي من دونه ولا رب الغني الذي لا تغيض خزائنه مع كثرة الأنفاق المحيط علمه بجميع الخلائق في جميع الآفاق فسبحانه وتعالى من إله على العرش استوى وعلى ملكه استوى فلا مناجي له مشرك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا ند ولا مناجع ولا مشرك وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله أشرف الخلق على الإطلاق إلى يوم التلم أما بعد وقال الله تعالى في محكمة التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tiada bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang masih ada dalam diri kita. Dan tidak sedikit umat Islam yang berpindah agama itu bukan karena apa? Karena Allah sedang menghilangkan nikmat iman dan nikmat Islam dalam diri. Maka ini yang patut kita syukuri, bahwa kita sampai detik ini dan mudah-mudahan sampai nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat kesempatan hidup untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepadanya. Karena umur ini, para hadirin sidang Jemaah Jumat, banyak orang yang menyia-nyiakan, tidak ada perubahan terhadap ibadah-ibadah itu saja yang dikerjakan, bahkan tidak melakukan amal soleh sekalipun. Kesana kemari tidak jelas, jadi hanya terbuang waktu yang sia-sia. Jadi bersyukurlah kita masih diberikan hidup sampai detik ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus memanfaatkan umur kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, panglima perang para mujahid, manusia paling hebat di muka bumi, di dunia dan di akhirat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para istri-istri beliau dan para sahabatnya, serta para pengikut beliau di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini termasuk follower sejati dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ragu-ragu untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang khatib katakan tadi dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Dan marilah kita senantiasa berbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kita banyak-banyak berselawat. Kemudian siapa yang paling banyak berselawatnya? Aqrabun nas yaumul qiyamah, yang paling dekat dengan saya di hari kiamat, kata Nabi SAW, man aksara shalla alayya, yaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi kita hidupkan selawat, kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada seorang ulama ketika ditanya, ngelengeng gitu ya, Allah sekarang ini lagi ngapain? Pintar juga jawabannya. Langsung dijawab dengan ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sedang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kerjaannya.
Karena pakai kata yusallu, dan itu adalah dalam bahasa Arab dikatakan sebagai fi'il madi, yang sedang dikerjakan, yang sedang dan akan dikerjakan. Ini Allah menggunakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi pekerjaan kita yang kalau seandainya ingin sama dengan kerjaan Allah dan para malaikat adalah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya menyampaikan khutbah pada kali ini. Saya mohon izin kepada para ustaz, para kiai, para tuan guru, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi kalau seandainya ada pernyataan saya yang salah, tolong ditegur. Kalau seandainya ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah yang tiang baca di kitab Nasuhul Ibad, kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sarah dari kitab Al-Munabbihat bil Istidadi Yaumul Ma'ad, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis, pemimpinnya para muhaddisin, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikisahkan di sana pada suatu hari Imam Al-Ghazali itu bermimpi, dan dalam mimpinya itu ditanya oleh temannya, wahai sahabatku, ma fa'alallahu laka, apa yang Allah lakukan kepadamu? Faqala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, Allah memberhentikan saya di depan saya, awqafaini baina yadayhi, Allah menghentikan saya depan saya. Kemudian Allah bertanya kepada saya, ma qadimta alayya, apa yang membuat kamu bisa bertemu dengan saya? Itu perkataan yang memimpin Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, azkuru a'mali, saya menyebut amalan-amalan saya, menulis kitab, kemudian bersolat, berselawat, berzakat, semuanya dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam mimpi tersebut. Kemudian Allah berfirman, lam aqbalha, saya tidak menerimanya, saya tidak menerima semua amalannya, kecuali kata yaum, kata suatu hari, nazalat zubabah ala midadi qalami wa anta taktubul kitab, pada suatu hari turun seekor lalat di atas tinta pulpen, ada tinta, para ulama dulu nulis pakai tinta gitu. Kemudian engkau membiarkan fataraktal kitab akhajat az-zubabah litashraba minha, membiarkan lalat tersebut minum, mengambil jatah minumnya. Karena itulah kamu bisa bertemu dengan saya dan kamu bisa masuk. Sederhana, sepele sekali ya dalam mimpinya ini. Ini diceritakan dalam kitab Nasuhul Ibad. Di apa arti dari sini adalah akhlak terhadap makhluk. Kata Nabi SAW, khairukum man khairu akhlaquh, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Alal adam adamiyun au alal hayawan walau bighairi aqil, yaitu berakhlak baik terhadap keturunan Adam, yaitu para manusia, kemudian kepada hewan walaupun mereka tidak punya akal. Kalau kita sekarang lihat anjing saja itu dilempar karena dianggap najis, bahkan ada dibunuh. Di perumahan saya juga gitu, ada gerakan membunuh anjing. Padahal ada kisahnya dalam Sahih Bukhari Muslim, seorang pelacur yang masuk surga karena memberikan minum kepada seekor anjing. Ini sebagai dalil bahwa kita harus berakhlak, termasuk kepada zubabah tadi, yaitu kepada lalat tadi. Kita berakhlak. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khoslatan, ada dua perkara, la syai'a afdal minhuma, tidak ada yang lebih afdal dari dua perkara ini. Yang pertama al-iman billah,
yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wan nafu lil muslimin, yaitu bermanfaat untuk kaum muslimin. Sejalan dengan hadis Sahih Bukhari yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa akhlak setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita berakhlak baik, baik sesama muslim maupun kepada orang kafir. Tidak ada membeda-bedakan, tidak ada bedanya antara yang haji sama yang sudah haji, tidak ada bedanya antara yang lalu dan tidak lalu, yang dende dan sebagainya. Itu tidak perlu dibangga-banggakan sebenarnya, tak perlu dimasukkan di KTP juga gelar haji. Kalau nggak dipanggil haji nggak mau noleh, sombongnya minta ampun. Kalau nggak dipanggil haji tidak mau noleh. Kalau sejarahnya orang, kenapa orang Indonesia cuma ada di Indonesia saja orang yang haji pulang-pulangnya langsung bikin KTP tambahin hak di depannya. Padahal sejarahnya itu gelar haji diberikan oleh orang Belanda kepada orang-orang Islam dulu ketika pulang dari Mekah. Orang Belanda yang kasih gelar. Kalau seandainya dulu orang yang haji ini pada pakai gelar haji semua, maka Abu Jahal lebih berhak. Haji Abu Jahal pada Nabi SAW, Haji Muhammad SAW tidak ada. Tapi tidak apa-apa, asalkan kalau tidak dipanggil haji kita tidak menyombongkan diri, kemudian kita meremehkan orang lain dan sebagainya. Berbangga-bangga dengan pakaian, berbangga-bangga dengan harta. Ada kehebatan manusia yang kayak gitu. Dan kita semua punya sifat manusia yang kayak gitu. Senang dipuji, senang ditinggi-tinggikan orang-orang, senang pokoknya dihormati oleh orang lain, dan senang juga ngomelin orang lain. Makanya saya berani mengatakan, sering saya katakan ini, kalau sampai detik ini ada satu orang, satu manusia, satu makhluk pun yang masih kita ada rasa benci terhadapnya di diri kita, maka masih perlu dipertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah bangga-banggain diri kita sebagai manusia, mentang-mentang berilmu, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang pejabat. Ada kisahnya baru kepala desa bilang anjing kepada orang, pada guru lagi, pada heboh sampai heboh. Luar biasa, ini wilayah kekuasaan saya, ini adalah milik saya. Kamu siapa kamu? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita hindari semua. Bersihkan hati kita, hilangkan diri kita sebagai orang yang lebih tinggi daripada orang lain. Semuanya sama, kecuali kita, Allah yang menilai kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian dalam ayat lain dikatakan, usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa ittaqul muttaqin. Bersegera minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan hadiah surga yang seluas langit dan bumi, mengalir sungai-sungai di bawah, yang dibutuhkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kemudian dikatakan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ini namanya kemanusiaan. Senang susah, infak, bersedekah. Ini namanya manusia. Agama kemanusiaan ini agama Islam. Baik dalam keadaan susah maupun senang, senang maupun susah berinfak. Inilah ciri-ciri orang bertakwa. Wal kazimina al-ghaidha, yaitu senantiasa menahan amarahnya. Kalau lagi marah sama anak, marah sama istri, tidak sampai dia melakukan kejahatan. Marah kepada orang, tidak sampai melakukan kejahatan, tidak sampai mencaci maki, tidak sampai membunuh orang, tidak, apalagi membunuh orang lain. Banyak kejadian di mana-mana sekarang di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain, ngebom, menembak orang, bunuh orang, kemudian menusuk orang, teman sendiri gara-gara perempuan menusuk saudaranya sendiri. Negara ini membunuh orang lain. Ini manusia zaman sekarang ini jauh sekali dari ciri-ciri yang namanya muttaqin.
wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan senantiasa memaafkan manusia. Ini yang jarang sekali kita bisa lakukan. Maka maafkan. Ada orang yang zalimi kita, maafkan saja. Kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa kita diserang, mau nggak mau bela diri. Kecuali terpaksa. Maafkan semua. Ibu, bapak, saudara-saudara kita, adik kita yang jahat kepada kita, tetangga kita, maafkan saja. Ada kisah nyata ketika zaman Nabi SAW. Pada suatu hari Nabi lagi duduk sama sahabatnya di Masjid Nabawi. Lewat orang, bentar lagi lewat orang ahli surga. Siapa itu? Tidak disebutkan Nabi, karena apa dia dikatakan sebagai ahli surga. Besok lagi akan lewat ahli surga, orang yang sama. Besok lagi, ketiga kalinya lewat lagi orang yang sama. Sampai penasaran. Ada salah seorang sahabat pengen penasaran, pengen tahu amalan dia, sampai Nabi mengatakan dia sebagai ahli surga. Sampai dia menginap 3 hari. Dan orang ini selama 3 hari 3 malam dipantau oleh sahabat ini, tidak ada amalan spesial yang dilakukan, baik di pagi hari, siang hari. Di siang hari tidak berpuasa, di malam hari tidak sholat tahajud, tidak melakukan zikir apapun, hanya biasa saja, sholat wajib, sholat sunnah biasa saja. Akhirnya penasaran sahabat ini, saya sebenarnya pengen nginap ke rumah ini, pengen tahu kenapa Nabi sampai mengatakan kau sebagai ahli surga. Tak ada katanya, tak ada. Mungkin ini katanya, ini yang disampaikan oleh orang ini. Mungkin ini, saya sebelum tidur itu saya mikirin apa yang saya lakukan hari ini. Kemudian kalau ada hal-hal yang membuat saya nggak suka terhadap orang, saya maafkan semua sebelum saya tidur. Oh, ini sudah, ini yang buat kamu sebagai ahli surga. Nah, inilah karena sifat kemanusiaan. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang kedua adalah kita bersifat kemanusiaan, baik hewan, baik tumbuhan, baik sama, apalagi sama manusia. Kepada ini pun, kepada hewan yang jubabah tadi Imam Al-Ghazali pun, itu Imam Al-Ghazali menyebabkan Imam Al-Ghazali penyebab sebagai beliau masuk surga. Kemudian ada kisah terakhir, kisah Umar bin Khattab dalam mimpinya Ibnu Abbas. Dalam mimpinya Ibnu Abbas bertemu dengan Umar. Wahai Umar, dalam mimpinya, bagaimana keadaanmu sekarang? Kata Ibnu Abbas kepada Umar, alhamdulillah baik. Apakah engkau masuk surga? Iya, kata Umar bin Khattab. Pasti kamu masuk surga itu karena keadilanmu sebagai pemimpin, karena amalanmu yang banyak, karena ilmumu yang tinggi. Bukan, sebenarnya kata Umar bin Khattab, saya hampir dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu amalan saya yang itu sebenarnya sepele sekali. Apa itu? Pada suatu hari Umar bin Khattab melewati suatu gang dan dia melihat kerumunan anak kecil sedang main-mainin burung. Kemudian Umar bin Khattab menyelamatkan burung itu dan biarkan burung itu terbang. Dan inilah kata Umar dalam mimpi Ibnu Abbas, penyebab dia masuk dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi